berkembang ketika dipublikasikan ke luar, terus mereka yang dapat ilmu dari sini juga makin berkembang. Akhirnya kegiatannya di sini kurang. Terus dari skala penelitian di sini, waktu pertama kali dia datang ke sini, jumlah kalinya sepatu dia bilang tadi Cukup. yuk kita lanjut lagi Ke makam, langsung sekarang ke makam sambil menikmati keindahan kebun. Iya maju. Dulu kan zaman perang, ya terus jadi ada musuh misalnya nih, terus kepalanya dipotong, terus dimainin, ya ditenang-tenang. boleh kotor. Kebetulan seiring itu penelitiannya sudah makin berkembang ketika dipublikasikan ke luar, terus mereka yang dapat ilmu dari sini juga makin berkembang gitu. Akhirnya kegiatannya di sini kurang. Terus dari skala penelitian kita beralih kan saat ini belum tersentuh banyak karena peminatnya itu mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu ya, kayak kalian kan. Terus juga mungkin sejarawan juga ke sini istilahnya tidak begitu tertarik dengan sajian latar belakang PPTK Gambung atau bagaimana. Beda lagi dengan yang Boska yang di Pangalengan. Boska itu kan sepupunya ini. Tapi kalau yang di sana itu memang ada perhatian khusus dari keluarganya. Jadi setiap 3 bulan, setiap 2 bulan mereka berkunjung ke sana, fasilitasnya diperbaiki, ada monumen segala macam. Ketika pemimpin perusahaannya mengalokasikan biaya atau dana ataupun bentuk apapun ke sejarah ini yang peninggalan pendiri PPTK atau yang bikin perkebunan di sini, mungkin nanti kedepannya ini bisa kalau sekarang belum. Kalau dulu awalnya kita kan di bawah BUMN ya, di bawah Departemen Pertanian. Departemen Pertanian sendiri yang mengelolanya. Mana yang satu lagi nggak ada? Ya di sejarahnya itu kisaran di umur 25 tahun. Hitung dari sana aja. 25 tahun itu selang 3 tahun atau 4 tahun baru punya anak, tapi anaknya itu kayak nurun gitu. Jadi anak pertama, anak kedua itu bedanya nggak jauh. Itu berarti kisaran di tahun 19 sekianan aku buka gitu. Dia buka ini di sini. Waktu pertama kali dia datang ke sini, jumlah penduduk Gambung itu hanya 7 kepala keluarga. Setelah datang ke sini itu yang paling dia tuju itu belajar bahasa Sunda. Dia udah beberapa bulan, udah hampir
1 tahun lebih dia udah pasti berbahasa Sunda. Nah, terus setelah eranya dia bisa berbahasa Sunda, akhirnya si istrinya itu punya ide untuk memberikan nama-nama kebun teh, blok-blok teh itu dengan bahasa Sunda. Kayak gini ya, saya pandang, saya ditugaskan untuk sekedar membarengi kalian untuk jalan-jalan di kebun teh. Nanti mungkin seputaran pengolahan teh, budidaya tanaman, ataupun mungkin sejarah berdirinya pusat penelitian teh. Dan di sini ada apa ya, semacam peninggalan gitu ya, peninggalan yang memang kita produksi untuk spesialty. Nah, ini berbicara sedikit masalah dengan kuburan yang ada di sini. Ini Kerkopen ini lahirnya tahun 1848, tertulis di sana, meninggalnya 1918, berarti umurnya 70 tahun. 70 tahun itu banyak dihabiskan di sini, di Gambung. Ketika datang ke sini itu masih lanjang ya, masih perjaka datang ke sini, terus membuka lahan dengan teman-temannya, dengan keluarganya juga. Salah satu pamannya itu membuka lahan di Pangalengan, itu namanya yang Boska itu, yang Boska. Terus di sini dia menikah dengan Jenny. Di sini mempunyai kehidupan seperti ya seperti warga desa di sinilah, warga kampung di sini. Awal pertama mulai masuknya itu di Gambung itu baru ada sekitar 7 kepala keluarga. Tapi pinternya si Kerkopen bisa beradaptasi dengan warga sekitaran, warga kampung. Dari ceritanya itu 1 tahun dia udah pasti berbahasa Sunda. Makanya tadi Bapak bilang istrinya itu membuat ide atau ngasih ide bahwa di sini nama-namanya itu, nama-nama kebunnya itu identik dengan bahasa Sunda. Ada Tongohon Gedong yang artinya kebun, lahan yang dibuka di atas perumahan, perumahannya di bawah. Ada juga kandang sapi. Kandang sapi itu kebun yang dibangun atau dibuka lahannya, yang tadinya awalnya itu setelah ditelusuri dulu itu ada badak juga di sana. Jadi pasir, bukit yang dulu itu pernah ditemuin ada binatang badak di sana. Banyak juga ada yang pasir tebi. Pasir tebi itu bukit yang letaknya jauh gitu, itu dinamakannya pasir tebi. Dari setiap perjalanan Kerkopen itu, kalau adik-adik atau mungkin juga para pembimbingnya pengen lebih tahu jelas, itu kita ada punya nanti di perpustakaan itu Sang Juragan Teh. Bukunya Sang Juragan Teh nanti bisa diakses atau dibaca di buku tersebut. Nah, di sini yang sebelah sana itu istrinya. Istrinya meninggal jauh sebelum Kerkopen meninggal. Istrinya duluan meninggal. Nah, waktu istrinya meninggal ini ada beberapa versi dari meninggalnya si istri Kerkopen ini. Istri Kerkopen ini namanya Jenny. Jenny itu waktu tinggal di sini, waktu tinggal di Gambung ini, dapat ini tidak mau tinggal dengan Kerkopen. Akhirnya dia itu bolak-balik. Itu kayak kesel gitu. Ada rasa kesel. Terus juga terjadi perselisihan kecil. Nah, ada meninggalnya itu ada 2 versi. Ada yang dibilangnya bunuh diri, ada juga yang bilangnya itu emang kecelakaan. Tapi lebih dominan kecelakaan. Karena dulu rumahnya juga ada di sini kan, ada di PPTK. Itu karena ada terjadi perselisihan, akhirnya mengakibatkan perselisihan fisik. Jenny-nya itu kena benturan kepalanya, akhirnya meninggal. Itu mungkin nanti yang kalau misalnya kalian perlu menggali lebih dalam, itu lebih jelasnya nanti di buku yang sudah terangkum di perpustakaan. Di sini ada makam istrinya juga, yang di sana itu ada makam yang identitasnya sekarang itu masih belum pasti. Itu tuh ada yang membicarakannya itu makam guru privatnya anak-anak Kerkopen. Terus juga ada yang berasumsi itu makam pembantunya Kerkopen.
Terus juga ada yang Kuda. bilang bahwa itu makamnya anak Kerkopen. Dan yang tercatat di sejarah di Sang Juraganta itu ada kalimat bahwa anak Kerkopen yang bayi itu meninggal di sini dan dikuburkan di sini. Dan lebih cenderung 60% banding 40% bahwa itu kuburan anak. Gitu. Di sini berkembanglah Kerkopen membangun gambung dari lahan hutan belantara menjadi ke kota, dijual di kota, diolah di kota. Diolahnya di sini nanti udah bahan jadinya dijual ke kota. Di sini perkembangannya sangat pesat sekali. Hampir inian sama Pangalengan yang di Boska itu, yang pamannya itu. Nah, di sini setelah eranya kemerdekaan baru diakuisisi oleh negara, oleh pemerintah Indonesia. Yang akhirnya di bawah Departemen Pertanian ini tata kelolanya di bawah Departemen Pertanian sekarang dilimpahkan ke Pusat Riset Perkebunan Nusantara di PPRPN. Sampai di sini mungkin sekilas jejak Kerkopen ada di sini Bapak sampaikan seperti itu. Karena di sini juga banyak nyamuk, gatel-gatel, kita sambil jalan kita berbicara masalah pengolahan teh atau budidaya tehnya lebih baik di bawah aja. Ya. Bapak lihat. Oh iya. Yang sumber yang keluar dari tanahnya